Betul, ya? betul. Bahkan nanti insya Allah direncanakan itu e-faktur yang di desktop itu ya, Yang di nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi. nggak ada lagi, Jadi langsung nggak perlu lagi install Mas. nggak Ya? usah, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan pajak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang spesial, Mas. Ya. Selamat datang di podcast Pajak Ceria. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Yogi Mustafa selaku asisten penyuluh pajak KPP Pratama Bantaeng. Di sini akan membahas bersama Mas Dian Darmawan. Ya. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi pada kesempatan ini Mas, kita akan membahas hal yang penting ya, yang akan terjadi nantinya di Indonesia. Ya. Ini terkait dengan reformasi perpajakan Mas. Baik. Nah, reformasi perpajakan ini sudah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, sudah jauh-jauh hari Mas ya. Betul. Nah, ini kira-kira apa yang direformasi Mas dari perpajakan di Indonesia ini? Ya, jadi kalau kita misalkan berbicara tentang reformasi tentunya luas sekali Mas. Karena memang banyak ya yang direformasi oleh Direktorat Jenderal Pajak ini ya. Itu dia. Nah, dari segi proses bisnisnya saja, itu proses bisnis atau apalagi namanya alur pekerjaan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak itu dirombak, Mas. Itu dia. Ada sekitar 21 proses bisnis. Namun, hari ini kita akan fokus kepada 5 proses bisnis atau yang berdampak kepada kawan pajak. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, itu yang pertama. Ya, 5 proses bisnis yang berdampak kepada kawan pajak gitu ya. Yang kedua itu terkait kita ulang-ulangi lagi nih Mas, terkait pemadanan NIK NPWP ya. Tentunya kita ketika mau reformasi itu kita perlahan-lahan ya, step by step. Jadi mulai dari NIK kawan pajak itu yang sudah mulai dipadankan dengan NPWP yang sudah terdaftar. Kemudian dampaknya juga dari NPWP 16 digit itu dari NIK tadi ke sistemnya kawan pajak semua. Seperti itu luar Mas. biasa. Gitu Baik. aja. Oke Mas, sebelum kita melangkah lebih jauh tadi terkait dengan mungkin pemadanan ini kan menarik ya, banyak yang ditunggu informasinya. Nah, reformasi perpajakan Mas atau PSIAP. Nah, PSIAP mungkin bisa dijelaskan PSIAP itu apa dan sebenarnya manfaatnya apa Mas? Ya, jadi seperti ini Mas ya, namanya sebuah sistem kan, sistem sebagaimana sistem yang ada pada kantor Direktorat Jenderal Pajak ini kan tidak bisa kita pungkiri bahwa sudah lama ya, yang saat ini kan masih bertahan menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, ya itu sudah lama ya. Nah tentunya memang untuk mengikuti perkembangan zaman ini tentunya harus ada perubahan. Nah maka itu adanya PSIAP tadi ya. PSIAP itu kan sebenarnya proyek redesign ya dan re-engineering ya. Proses bisnis administrasi perpajakan, jadi pembaruan gitu ya, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan itu intinya kita memperbaharui kan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS, commercial of the self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan, sehingga memang nantinya sistem perpajakan itu menjadi mudah, kan, andal, terintegrasi, akurat, dan pastinya untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Itu Mas. Kemudian manfaatnya apa gitu kan? Manfaatnya apa? Nah tentunya gini, terkait dengan manfaat PSIAP itu kan bukan alasan sebenarnya sih, faktor atau latar belakang kenapa harus PSIAP gitu kan, itu manfaatnya gitu. Kenapa harus PSIAP ya? Tentunya karena sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya itu sudah tidak relevan lagi ya dengan perkembangan zaman yang begitu pesat ya saat ini ya. Nah contohnya mungkin sekarang kalau kita lihat mungkin handphone saja ya, sudah ada dari, kita tidak perlu sebut merek ya, handphone dari 10 ke 11 ke 12 dan seterusnya kan. Nah, sementara kita di Direktorat Jenderal Pajak masih pakai yang lama juga gitu kan. Nah, sehingga mungkin
di sini membuat misalkan dari segi pelayanan sudah agak lambat gitu kan. Nah, tapi memang kalau secara garis besar urgensinya PSIAP itu pertama dengan adanya PSIAP nanti akan mengakomodir semua proses bisnis. Seperti itu. Sehingga nantinya ketika misalkan kawan pajak itu yang kawan pajak ketika misalkan ada keperluan ya gitu ya, ada keperluan pelayanan di kantor pajak itu dimanapun itu akan mudah, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang terkait peningkatan beban akses dan pengelolaan data, kan? Yang kedua, yang ketiga itu perkembangan dunia digital yang terkini yang seperti kita sampaikan tadi, gitu kan? Itu Mas, itu urgensinya Mas ya. Oke Mas, luar biasa tadi manfaatnya sudah dijelaskan. Intinya kemudahan ya Mas. Betul. Ya? Kepastian hukum, kemudahan, pelayanan. Betul. Nah, seperti itu Mas ya. Betul. Baik Mas. Tadi itu kawan pajak bahwa CITAS ini atau PSIAP itu akan memberikan kemudahan yang banyak tentunya bagi kawan pajak di luar sana ya. Betul. Baik. Kemudian Mas, tadi dijelaskan probis apa saja Mas yang kiranya akan berubah dan memberikan kemudahan nantinya bagi kawan pajak. Baik. Nah, tentunya kan saat ini kita berbicara secara garis besarnya dulu ya. Kalau misalkan sebenarnya kan saat ini sudah mulai dibuka misalkan kayak dari segi pendaftaran. Ya. Kawan pajak itu sebenarnya sudah bisa melakukan pendaftaran dari mana saja melalui online gitu kan. Online ya. Dari mana saja. Nah, selama ada KTP-nya kan. Itu sebagai langkah awal menuju PSIAP nanti. Ya. Nah, maka itu di sini kalau misalkan proses bisnis apa saja, yaitu pertama itu pendaftaran, Mas. Pendaftaran, ya. Nah, dari segi pendaftaran sendiri nanti akan lebih mudah. Dapat dilakukan di semua kantor pelayanan pajak, seperti itu. Jadi kan kalau yang sebelumnya itu, Mas, yang bisa dari semua itu kan hanya melalui online. Betul. Di situs irek.pajak.go.id. Itu ya. Jadi kawan pajak bisa, tapi itu melakukan itu pendaftaran secara mandiri. Itu kan bagi kawan pajak yang memang sudah paham tentang teknologi gitu kan. Namun nanti ke depannya dengan adanya proyek PSIAP ini ya, insya Allah akan terlaksana ya, gitu ya. Tahun ini ya insya Allah. Jadi nanti pendaftaran itu di kantor pajak itu bisa di kantor pajak mana saja. Itu dia, itu direncanakan atau istilahnya borderless Mas, borderless gitu dia. Nah, bisa di mana saja. Bisa di mana saja, ini dia melalui berbagai saluran multi channel dan tervalidasi dengan sumber data single source of truth. Bagi wajib pajak orang pribadi registrasi menjadi lebih mudah dengan melakukan aktivasi NIK saja. Iya. Kalau misalkan saat ini kan ya kondisi saat ini kan, kalau misalkan kawan pajak yang mau misalkan kalau pajak ini domisilinya di Makassar, gitu kan. Mau daftar di gua itu kan harus ada diarahkan lagi ke Makassar, Mas. Itu dia. Nah, kecuali kalau dia memang sudah paham terkait cara mendaftar online, gitu kan. Itu dia. Itu yang pertama tadi terkait pendaftaran. Jadi nanti dengan adanya PSIAP ini akan lebih memudahkan kawan pajak ya di mana saja bisa. Yang kedua itu Mas terkait pembayaran. Nah, kalau saat ini kan pembayaran itu kondisinya wajib pajak yang mau membuat billing gitu kan. Billing itu misalkan yang saat ini sudah ada itu kan unifikasi. Unifikasi kan yang saat ini sudah ada. SPT unifikasi namanya. Kalau misalkan kawan pajak yang sudah biasa kawan pajak usahawan mau bikin untuk beberapa jenis pajak itu kan dibikin satu-satu Mas. Ya, jenis pajak PPh 22, jenis pajak PPh 23, jenis pajak PPh dan lainnya gitu kan. Betul. Nah, namun nanti insya Allah di PSIAP nanti itu bisa bikin namanya multi billing. Ya, sekaligus. Itu ya, sekaligus. Atau dalam tanda kutip satu billing itu bisa beberapa kode jenis setoran. Jenis setoran itu dia atau SPT unifikasi itu. Jadi satu billing itu memuat tadi itu SPT unifikasi. Jadi misalkan kayak belanja 10 barang Mas ya. Bayarnya cukup satu aja ya. Iya, kayak gitu. Meskipun di dalamnya ada macam-macam ya. Ya, kalau itu belanja barang Mas. Itu kan satu jenis. Kan tadi kayak PPh 21, 22, 23. Betul. Jadikan satu. Bayar sekaligus. Betul, yang itu Mas. Itu. Satu billing. Sebelumnya kan pisah-pisah ya. Pisah-pisah. 21 sendiri. Betul. 22 sendiri, 23 sendiri. Betul. Jadikan satu. Betul. Tentunya akan semakin memudahkan itu bagi dia. kawan pajak. Baik Mas. Betul. Itu tadi sudah dua ya. Yang ketiga itu terkait akunnya wajib pajak, akun kawan pajak semua ya, akun kawan pajak.
Akun kawan pajak itu jadi nantinya itu sudah bukan hanya untuk sekedar pelaporan saja. Oh, apalagi? Iya, bukan hanya pelaporan saja, pembayaran saja ya, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ya, saya bacakan dulu ya. Oke, Mas, silakan, Mas. Akun wajib pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian data atau informasi termasuk dokumen terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pajak yang diidentifikasi menggunakan NPWP. Jadi saat ini sebenarnya sudah mulai, kalau misalkan kawan pajak yang mengikuti ya perkembangan di DJP online-nya masing-masing ya, atau mungkin yang sudah biasa, di situ sudah ada layanan-layanan ya, sudah ada layanan-layanan yang memang nanti dipersiapkan untuk proyek persiap ini ya, yang akan dipersiapkan untuk jalannya persiap ini. Misalnya, ya Pak itu Mas. Saat ini Mas, kalau dulu itu misalkan mau PBK itu kan harus manual, gitu harus kan? manual Dulu kan. Tangan, kirim pos. Ya kirim pos gitu kan, ribet. Nah sekarang kan kita lihat sudah mulai ada kemudahan. Kemudahannya gimana? Kawan pajak yang salah bayar bisa tinggal buka IPBK saja melalui DJP online. Kalau misalkan belum aktif, diaktifkan saja di aktivasi ininya, kan fiturnya, kayak gitu di menu profil, kan. Kemudian ada juga kalau misalkan untuk usahawan yang dia yang ada rekanannya, transaksi dengan rekanan, dia butuh SKED PP55 atau SKED PP23. Itu sudah bisa lewat situ. Langsung keluar juga. Gitu kan? Ya. Dan layanan-layanan yang lain, Mas. Layanan-layanan. Itu salah satu tanda untuk menuju terlaksananya persiap nanti. Gitu. Ya sudah 3 ya. Sudah 3 manfaat ya. Nah, pertama tadi pendaftaran. Yang kedua pembayaran. Yang ketiga akunnya wajib pajak. Nah, yang keempat nih Mas. Keempat itu nanti ada namanya riwayat transaksi. Oh, atau TAM. Ya, di TAM itu. Nah, riwayat transaksi ini sebenarnya tadi masih masuk di akun wajib pajak gitu. Akun wajib pajak. Jadi tadi selain yang seperti disampaikan tadi, selain layanan-layanan tadi, nanti ada di profil wajib pajak itu bisa tahu ya kondisi saldo dan transaksi perpajakan dan didukung oleh otomasi sistem akuntansi sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi perpajakan. Oke. Gitu. Luar biasa sekali ya. Kayak gitu Mas. Jadi itu ya 3 tadi ya. Kalau riwayat transaksi ini kan masuk di akun wajib pajak ya. Oke. Proses bisnis yang keempat penyampaian SPT Mas. Penyampaian SPT. Jadi untuk penyampaian SPT ini kawan pajak lebih mudah karena nanti akan didukung dengan fitur e-faktur ya, fitur e-bupot dan fitur e-statement. Gitu ya. Jadi ada 3 nanti nih fitur ini ya. Nah, ini kita sampaikan memang kepada kawan pajak ya supaya nanti ketika terlaksana persiap ini kawan pajak sudah ada bayangan. Oh iya ini yang kemarin disampaikan di podcast Pajak Ceria gitu kan. Iya, betul, Mas. Itu dia. Nah, sehingga nanti selain itu ya penyampaian pengolahan dan proses pembayaran pajak ini nanti dalam satu aplikasi itu di DJP online juga itu. Jadi yang saya tangkap nih Mas. Iya. Itu biasanya kan ini ada kalau DJP online sendiri. Betul. Terus ada menu e-bupot sendiri. Betul. Nantinya katanya ini jadi satu. Iya. Ini satu alamat. Betul. Bahkan nanti insya Allah direncanakan itu e-faktur yang di desktop itu ya nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi langsung nggak perlu lagi install Mas. Nggak usah. Langsung buka kayak web gitu ya. Web aja. Jadi perkara ada update ya nanti di webnya langsung. Nggak betul. Perlu install. Tentunya memudahkan. Memudahkan itu Mas. Iya. Ya. Kalau saat ini kan kondisinya memang kan ya namanya masa transisi Mas ya. Masa transisi. Jadi apalagi namanya masih mengikuti regulasi ketika misalkan kawan pajak yang sudah PKP masih harus install ini kan faktur kan. Tapi insya Allah nanti ke depannya sudah tidak pakai install itu lagi. Luar biasa. Iya. Ini aplikasinya ini Mas ya. Oke, jadi terkait dengan program Persiap ini yang menarik itu tadi Mas, yaitu ada riwayat transaksi. Betul. Jadi wajib pajak bisa tahu nih pajak apa yang sudah dibayarkan, mana yang belum dibayarkan, tentunya tahu ya lewat situ ya. Betul, ya. Mas. Oke, Mas. Baik, itu tadi kawan pajak 5 probis yang mengalami perubahan ya. Dan baru 4, tentunya Mas. Baru 4. Oh, ada lagi. Kurang 1, Mas. Kurang 1 lagi. Oke. Iya. Apa itu Mas yang terakhir? Layanan perpajakan. Kayak yang IPBK tadi ya? Iya, itu dia. Jadi sudah ini ya layanan perpajakan ya. Kemudahan interaksi wajib pajak dan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi. Ya, sebenarnya tadi yang sudah kita bicarakan tadi Mas, gitu kan.
simplifikasi persyaratan permohonan serta penyediaan fitur e-tracking untuk mengetahui status permohonan wajib pajak. Oke. Jadi kalau misalkan wajib pajak itu ada permohonan-permohonannya, itu sudah kayak orang kirim pos, Mas. Jadi atau orang kirim paket gitu, kayak Mas. ngirim paket, Ya. sampai mana nih? Ya, gitu. Kurir sedang dalam perjalanan. Betul. Ini petugas sedang mengerjakan. Betul. Nah, mungkin seperti itu kali seperti ya. itu. Baik. Ada lagi Mas mungkin Mas? Nah, itu dulu, Mas. Itu dulu ya. Pelan-pelan, Mas. Oke, kawan pajak. Jadi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dian Darmawan bahwa ada 5 probis di sini yang kami jelaskan terkait dengan perubahan yang nantinya tentunya memudahkan ya bagi kawan pajak semuanya, terutama di KPP Pratama Bantaeng. Nah, tadi yang menarik adalah pertama borderless. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja, Mas ya. Pendaftaran ya. Kawan pajak bisa dilakukan di KPP mana saja. Meskipun bisa online, tapi kalau misalkan online bisa juga ya. Bisa juga. Oke. Yang kedua terkait dengan pembayaran, di mana nanti pembayaran itu akan semakin memudahkan. Jadi kawan pajak meskipun banyak pajak yang mau dibayar, jenis pajak bisa disimplifikasi dengan menggunakan satu billing saja. Betul, Mas. Yang terdiri dari banyak jenis PPh di dalamnya. Seperti itu, Mas ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan TAM ya. Account Management, di mana di situ terkait dengan riwayat transaksi, nanti misalkan kawan pajak sudah bayar atau belum, ngeceknya di mana. Ibaratnya kayak sudah transfer ya Mas ya, sudah transfer, oh ini statusnya apa ini, lebih bayar misalkan apa gitu Mas ya. Betul. Kemudian penyampaian SPT dan layanan perpajakan yang tentunya memudahkan. Betul, Mas. Baik Mas, itu tadi sudah probis yang dijelaskan, kita akan lanjutkan Mas ya. Kemudian apa perubahan format NPWP ini, apa ada perubahan Mas? Katanya teman-teman nih banyak yang bilang harus aktivasi, harus validasi. Nah ini apa yang divalidasi Mas? Jadi memang ini sebenarnya sudah disampaikan dari tahun lalu Mas ya. Sampaikan dari tahun lalu bahwa nantinya itu NPWP itu akan berjumlah 16 digit ya. Atau mengikuti dengan formatnya KTP, NIK ya, nomor induk kependudukan. Gitu kan. Nah, sehingga memang mau dia orang pribadi, mau dia usahawan, semua jadinya 16 digit. Itu intinya di situ ya. Nah, sehingga memang bagi kawan pajak ya yang sampai saat ini merasa belum melakukan pemadanan NIK-nya, ya sebaiknya memang segera melakukan pemadanan. Dan melakukan pemadanan pun itu Mas nggak sulit Mas, tidak sulit. Tidak sulit. Iya. Mudah. Mudah. Tinggal kawan pajak bisa buka DJP online-nya untuk ngecek dulu kan, karena bisa dilakukan secara mandiri sebenarnya. Di mana itu Mas? Di DJP online Mas, di menu profil. Di menu profil. Bisa langsung dibuka. Bisa langsung dibuka, terus nanti di situ tinggal lihat gitu kan, apakah status NIK-nya sudah padan dengan NPWP 15 digitnya. Kalau belum tinggal dimasukin aja NIK-nya. Jadi bagi orang pribadi tentunya ini Mas perlu aktivasi ya. Ya. Perlu aktivasi. Kalau aktivasi itu sebenarnya untuk yang baru mendaftar Mas. Baru mendaftar. Betul. Aja. Oke. Jadi yang sudah terdaftar punya NPWP bisa disamakan saja KTP-nya ya. Itu dia. Konfirmasi istilahnya. Kalau bahasa sistem itu konfirmasi. Oke. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi misalkan sudah konfirmasi NPWP yang lama bagaimana ini Mas? Apakah masih digunakan? Nah, sampai ya kalau saat ini memang insya Allah sampai 30 Juni. Nantinya masih bisa masih 30 Juni ya. Sebentar lagi itu ya Pak. Sebentar lagi sampai 30 Juni. Ya, karena memang batasnya itu sampai akan dimulai 1 Juli. Jadi nantinya KTP atau nomor induk kepegawaian yang di dalamnya itu akan menggantikan NPWP yang 15 digit. Betul, ya, betul. Ya. Jadi perlu untuk segera dipadankan agar nantinya tidak terkendala ya, terutama di administrasi ya, seperti itu ya. Betul, Mas. Oke, Mas. Betul. Seperti itu kan pajak, jangan lupa untuk dipadankan. Jadi data di NPWP ini jangan sampai berbeda dengan data yang ada di KTP. Seperti itu Mas, secara mudahnya ya. Betul. Karena nantinya ini KTP ini atau NIK ini akan digunakan sebagai alat administrasi perpajakan. Betul. Seperti itu Mas ya. Dan ini kan juga apa itu, Mas? memudahkan kawan pajak juga ya. Karena kan biasanya yang tidak lupa untuk dibawa itu kan KTP Mas. Iya. Paling penting itu. Paling penting itu KTP. Jadi di mana-mana butuh KTP. Sehingga memang ketika mau ada pelayanan pajak yang dibutuhkan juga atau permohonan apa-apa tinggal bawa KTP aja kan. KTP ya. KTP. Biasanya kan banyak ini Mas kawan pajak itu yang memang
nggak bawa KTP tapi hafal juga nomornya. Nah iya, betul. Biasanya seperti itu. Pastinya nanti akan memudahkan ya. Memudahkan juga, betul Mas. Baik Mas, luar biasa sekali ini banyak perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Mas. Betul Mas, betul. Baik, kemudian terkait dengan keuntungannya ini Mas, kira-kira apa keuntungannya apa nih Mas? Terus dampaknya kira-kira apa ketika kawan pajak tidak segera melakukan validasi tadi atau pemadanan NIK? Iya, jadi memang apalagi namanya dampak ini ya, dampak penyerapan NIK ya. Ya tentunya kalau misalkan dibilang kalau misalkan kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, ya nanti bisa ini ya terkendala di sistem administrasi untuk pelayanan kawan pajak sendiri ya. Itu salah satu apalagi namanya itu ya dampaknya ya, dampak kurang baiknya untuk kawan pajak. Ya, kalau misalkan kawan pajak yang sudah melakukan pemadanan tentunya akan memudahkan kawan pajak ya. Dia mau buka DJP online-nya lupa bawa NPWP, tinggal masuk pakai KTP saja sudah bisa. Oh, jadi login pakai NIK di DJP online itu bisa? Bisa, Mas. Bisa, ya itu dia. Kemudian dampak lainnya banyak, Mas. Apa dampak itu, Mas? Penyerapan NIK ini ya, kayak gitu ya. Jadi nanti itu kan kayak formulir-formulir dokumen yang ada NPWP-nya itu pakai NIK semua. Otomatis? Iya, otomatis. Oke. Itu dia. Nah, kemudian selain itu apalagi namanya di kementerian-kementerian atau lembaga yang lain itu juga menyesuaikan format NIK ini, kan? Karena memang kan sebenarnya untuk format NIK ini kan 16 digit ini sebenarnya kan sudah banyak lembaga-lembaga yang menggunakan data NIK sebagai sarana pelayanannya. Itu dia. Sebenarnya seperti itu. Sehingga mungkin akan memudahkan juga. Akan memudahkan bisa satu KTP itu, satu identitas kita saja sudah bisa mendapatkan pelayanan di berbagai kementerian atau lembaga. Oke, jadinya dampak positifnya itu memudahkan juga bagi instansi-instansi yang lain ya. Betul, ya. Betul. Oke Mas, ada lagi Mas selanjutnya? Ya mungkin itu dulu Mas. Mungkin itu ya, tadi terkait dengan manfaatnya. Tentunya ini memberikan dampak juga bagi instansi-instansi yang lain. Untuk mungkin kenapa kok diberi jangka waktu? Karena untuk penyesuaian terlebih dahulu. Penyesuaian, betul. Karena dengan kita mungkin berjalan sebentar, nantinya kita bisa langsung berlari, kan Mas ya, dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Betul, baik Mas, itu tadi terkait dengan probis yang berubah dan apa saja yang perlu diketahui bagi kawan pajak terkait dengan adanya program PSiap ini Mas. Betul. Baik Mas, mungkin terkait dengan yang terakhir Mas, pesan-pesannya ini bagi kawan pajak terkait dengan podcast pada kesempatan hari ini Mas. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Jadi bagi kawan pajak yang sudah mendapat informasi ini, kami sampaikan untuk like ya dan subscribe channel podcast Pajak Ceria ya, KPP Pertama Bantaeng, dan jangan lupa share ya. Apabila kita mendapatkan informasi, kita share kepada orang lain agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari podcast yang kawan pajak nonton. Baik, luar biasa sekali Mas, sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dian. Tentunya kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan kesempatan podcast Pajak Ceria pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.